Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk pertemuan yang ketiga IPA terapan kali ini, kita akan mempelajari tentang elastisitas dan tegangan permukaan. Untuk KD-nya adalah KD 3.3 dan 4.3, di mana KD 3.3 yaitu menganalisis elastisitas dan tegangan permukaan, sedangkan KD 4.3 adalah melakukan percobaan elastisitas dan tegangan permukaan di bidang pariwisata. Untuk indikator, masing-masing dibagi menjadi 3 indikator, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu elastisitas. Nah, elastisitas ini ada dua sifat, ada sifat elastis dan sifat plastis atau plastik. Elastis berarti objek atau benda tersebut setelah dikenai gaya itu akan kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah pegas. Kalau kita menarik pegas lama-lama, kita tarik, nanti kita lepaskan lagi, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk asalnya. Jadi, pegas itu mempunyai sifat yang namanya sifat elastis. Selain pegas, kita juga bisa memberi contoh pada karet. Karet gelang, kita tarik, nanti kan dia akan kembali ke posisi awalnya. Berarti karet ataupun pegas itu mempunyai sifat elastis. Untuk sifat yang kedua yaitu adalah sifat plastik atau plastis. Jadi, benda setelah ditarik atau dikenai gaya itu tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Contohnya di sini lumpur, plastik, dan tanah liat. Nah, ini contohnya benda yang mempunyai sifat elastis maupun sifat plastis. Ini bentuk awal, setelah ditarik, dia akan kembali ke bentuk awalnya lagi. Sedangkan kalau benda yang mempunyai sifat plastis atau plastik, ini awalnya ditarik, dia tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Selanjutnya, grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Nah, ini ya grafiknya, ini pertambahan panjang, yang mendatar pertambahan panjang, yang vertikal ini adalah gaya. Pertambahan panjang disimbolkan dengan delta L, gaya disimbolkan dengan F. Antara O dengan A di sini, O dengan A, gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Ketika F diperbesar lagi, nih, F diperbesar, melampaui titik A, melebihi titik A. Nah, maka grafik ini kan tidak lurus lagi. Ini ya, gayanya diperbesar lebih dari titik A. Ini kan sudah tidak lurus, agak bengkok ya. Nah, ini, maaf, disebabkan karena batas linearitas pegas sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula, sehingga daerah O sampai B ini disebut dengan daerah elastis. Ini ya, OAB ini masih daerah elastis, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Sekarang B sampai C. Oke, B sampai C. Nah, jika dikenai gaya terus, maka pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis jika dikenai gaya yang lebih besar itu dapat menjadi benda plastis. Jadi, dari grafik ini, untuk OAB ini masih bersifat elastis, sedangkan B sampai C ini sudah bersifat plastis. Nih ya, daerah elastis, daerah plastis. Selanjutnya adalah tegangan atau stres. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Tegangan dibedakan menjadi 3 macam, ada regangan atau strain, mampatan, dan geseran. Nah, tegangan ini simbolnya ini sama dengan F per A. F ini gaya tarik, A adalah luas penampang. Contohnya, seutas tali memiliki diameter 2 cm ditarik dengan gaya 200 Newton. Berarti diketahui F-nya 200, D sama dengan 0,02 meter. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah tegangan tali. Yang ditanya tegangan atau stres. Berarti ini simbolnya. Berarti yang kita cari pertama, tegangan tadi kan rumusnya
F per A, A-nya kan belum ada, berarti kita harus mencari luas penampang dari tali. Nah, luas penampang tali itu kan bentuknya lingkaran, jadi kita harus mencari luas lingkaran. Bisa pi r kuadrat atau dengan rumus 1/4 pi kali d kuadrat. Sehingga bisa kita temukan untuk tegangannya adalah 63,69 kali 10⁴ Newton per meter persegi. Selanjutnya regangan atau strain. Perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Atau sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap pertambahan panjang mula-mula. Ini bisa kita rumuskan epsilon E sama dengan delta X pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ini ya, regangan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula dengan satuannya meter. Contoh soal, seutas tali panjang mula-mula berarti di sini adalah X. X 200 cm berarti dia sama dengan 2 meter. Ditarik pertambahan panjang adalah delta X sehingga regangannya adalah 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,05. Nah, selain regangan di sini kita juga mempelajari yang namanya modulus elastisitas atau disebut juga dengan modulus Young. Modulus Young ini adalah perbandingan antara stres dan strain. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan. Semakin besar nilai modulus, semakin banyak keterangan yang semakin banyak ketegangan yang diperlukan untuk mengurangi objek. Sini ya. Y sama dengan F per A sama dengan delta R per L0. Jadi ini rumus dari tegangan, ini rumus dari regangan. Ya kan? Stres sama strain. Jadi rumus akhirnya adalah F dikali panjang awal dibagi luas penampang dikali pertambahan panjang. Ini untuk modulus elastisitas atau modulus Young. Contohnya, Andi punya sebatang besi dengan panjang, berarti ini L0 sama dengan 1 meter. Ini L0 1 meter, luas permukaan berarti di sini adalah A. 1 cm diubah ke meter itu menjadi 1 kali 10⁴ meter persegi. Andi menarik logam tersebut menggunakan mesin dengan gaya 5000 Newton. Berarti di sini dia punya F sama dengan 5000. Jika panjang akhir berarti di sini adalah LT. LT sama dengan 1,1 meter. Nah, tadi kan kalau untuk mencari modulus kita harus punya yang namanya delta X pertambahan panjang. Untuk mencari pertambahan panjang berarti kita bisa mencari dari panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. 1,1 dikurangi 1 sehingga hasilnya adalah 0,1. Itu nilai untuk delta X. Ini ya. Besar tegangan. Kalau setelah itu ini tegangan dari F per A. F-nya sudah ada, A juga sudah ada, tinggal kita masukkan. Oke. Oh ya, pangkat kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi min 4. Min ketemu min menjadi plus. Jadi pangkatnya menjadi pangkat 7. Nah, mencari regangan ini delta L per L0. Delta L seperti yang sudah saya bicarakan tadi, dari panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Jadi 1,1 dikurangi dengan 1 meter menghasilkan 0,1. Sedangkan panjang awalnya adalah 1 meter sehingga besar regangannya adalah 0,1. Kalau sudah ketemu antara tegangan dan regangan, berarti kita bisa mencari nilai dari modulus elastisitas atau modulus Young. Tinggal kita bandingkan. Maka tadi kan sudah saya bilang, kalau perpangkatan dibagi maka nilainya adalah pangkatnya dikurangi. Berarti 7 dikurangi min 1 sehingga hasilnya adalah 8. Min ketemu min kan jadi positif. Selanjutnya ada hukum Hooke. Hukum Hooke ini berlaku pada per atau pegas, yaitu gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan sebuah pegas sebanding dengan perubahan panjang. Berarti F sama dengan
sebanding dengan delta X. Perubahan panjang itu delta X, seperti ini. Ini pegas yang ditarik, terus ini pegas yang ditekan. Jadi, ini pertambahan panjangnya. Nah, gayanya ini sebanding dengan pertambahan panjang pegas. K ini adalah konstanta pegas. Oke, sini ya. F sama dengan min Kx. F sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Contohnya, sebuah pegas dengan K. Ini K ditarik dengan gaya F. Berapakah pertambahan panjang? Berarti yang ditanya adalah delta X. Maaf, pertambahan panjang delta L. Berarti kita harus mencari X dulu. Maaf, sama delta X atau delta L sama, berarti F tadi kan sama dengan K kali delta L. Untuk mencari delta L, berarti F dibagi dengan K. F-nya sudah ada, K-nya sudah ada, sehingga pertambahan panjang pegasnya dengan gaya 100 Newton adalah 0,1 meter. Untuk susunan pegas, ini ada susunan seri, berarti tinggal ditumpuk seperti ini ya, digandeng-gandeng, seri. Nah, untuk mencari hambatan pegas pengganti seri, ini kan ada K1, K2, berarti 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nanti jika pernya ini ada banyak, ya berarti 1 per K3 ditambah 1 per K4, dan seterusnya. Untuk yang paralel, ini berarti digabung jadi 1. Untuk pegas pengganti paralelnya, ini tinggal dijumlahkan. K1 ditambah K2 ditambah K3. Tidak perlu 1 per seperti yang seri. Terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Semangat sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.